teman-teman, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke my friend, aduh pagi ini tuh sungguh sangat luar biasa ya. Iya. Pagi-pagi kita udah bela-belain ke daerah Serpong nih, tepatnya di belakang AIS. Dan di sebelah gua udah ada teman gua dari salah satu komunitas Aerox, dan kalian juga bisa lihat nih. Ini gua pakai Vario 160, temen gua pakai Aerox 155. Kita mau ngapain? Yang jelas kita mau ngebahas perbedaannya dari penampilan ya, dari penampilan dan juga dari segi mengendarai untuk digunakan di harian enak mana. Nah, untuk ngebandingin ini gua nggak sendiri, gua ditemenin sama teman gua dari Bro Yoga. Terus Bro, apa kabar? Baik. Makasih nih sebelumnya. Siap. Makasih banyak ya udah mau gua repotin ya. Kita akhirnya ketemu juga di sini. Nah, lu kan pengguna Aerox nih Bro. Iya. Lu kan pengguna Aerox, lu pasti udah paham dong dari segi kenyamanan, terus fitur-fitur dari motor itu, terus tenaga dan juga bentuk. Nah, Ya. kali ini kita pengen ngebahas perbedaan. Maksudnya ya perbedaan ini kan spesifikasinya sebenarnya sekelas kan. Iya. 100, ini 155, ini 160 gitu. Terus 4 klep, ini juga 4 klep yang klep. baru ya. Udah baru kan, sekarang baru. Nah, kita sekarang ngebahas dari penampilan dulu deh. Mungkin dari bagian depan bisa kita bahas. Kalau menurut lu nih, Ya. menurut lu kalau lu lihat gini nih, ada perbedaan nggak? Perbedaan nah. Bedaan kalau gue bilang, iya sih jadi mirip sekarang. Maksudnya udah sama-sama DRL-nya makin panjang gitu. Oh, ininya makin panjang ya? Ya. Ya, oke. Oke. Heeh. Terus ya sama sih. Maksudnya Tapi kayaknya nih kalau dilihat-lihat nih tingginya juga beda ya, Om. tinggi beda. Hah? Kalau untuk posisi duduk kayaknya beda. Posisi duduk beda ya. Ini lebih tinggi. Aerox lebih tinggi ya. Dari depan my friend bisa lihat semua nih posisinya. Nih dia lebih pendek dan ini lebih tinggi. Selain itu juga ukuran ban my friend. Nih, Vario standarnya menggunakan ukuran 100/80, sementara Aerox itu menggunakan ukuran 110/80, jadi lebih lebar. Nah, kalau Ashok sama-sama Sama. 26. Nah, kalau menurut lu dari segi lebar ini nih, lebaran mana sama Aerox? Kalau kelihatannya ini sih Vario lebih lebar. Vario lebih lebar ya, kelihatannya Vario lebih Kelihatannya lebar aja ya, tapi kelihatan kalau ya. misalnya- Tapi kita nggak bawa meteran nih, Iya. nggak ketahuan my friend. Jadi lebarnya yang kita anggap mirip-mirip lah, Mirip-mirip. mirip-mirip ya. Cuman ini kelihatan lebar karena ini kali ya. Iya, ini Panjangnya di sini lebih panjang. lebih lebar ke bawah ya. Iya. Kalau Aerox dia lebih pendek. Ini. Oke, dari segi depan ban Aerox unggul, penampilan juga kalian bisa lihat. Kalau gue bilang ini kayak Matic Sporty. Kalau lu nyebut Aerox tuh seperti apa? Ya, dia juga Aerox. Ini sih Matic Sport ya. Sporty juga ya, cuman mempunyai dua karakter yang berbeda lah ibaratnya ya. Oke, terus dari dimensi panjang wheelbase Wheelbase lebih Kayaknya panjang Aerox. Om. panjang Aerox ya? Iya. Lebih panjang Aerox. Kalian bisa lihat di sini lebih panjang Aerox. Di sini ya lebih panjang ya. Iya. Terus kelihatan juga lebih tebal ya, karena Aerox tuh ada ini ya kok ya. Dia tankinya di depan. Di depan ya, Iya. di tengah ya. Kalau Vario Nah, flat kalau deck. Vario Kita Di bilang balik flat deck. jok ya, Iya. flat deck ya. Oke, ini di sini. Jadi kalau dilihat dari samping memang jauh lebih keker Aerox ya. Iya. Lebih keker Aerox Lebih karena berisi. lebih berisi padat, karena di sininya dia tangki dan full, nggak ada decknya gitu. Terus jok juga kayaknya ini lebih lebar ya. Lebih lebar. Iya, posisi sininya sih. Iya, Lebih lebar. lebih lebar ya. Ini joknya juga lebih lebar nih. Joknya lebih lebar. Nah, cuman kalau untuk stangnya Aerox ada miring ke dalam juga, tapi dibandingkan sama Vario kayaknya banyakan Vario, Posisi nekuknya. nekuk ke dalamnya. Iya, nekuk ke Sama dalamnya. lebih pendek emang stangnya. Lebih pendek stangnya ya. Oke, terus yang udah pasti sih my friend, shock breaker. Iya. Ya, kalau ini 2, kalau itu 1. Kenapa Vario tetap mempertahankan 1? Ya karena namanya Vario. Kalau shock breakernya 2, jadi Durio. Ya kan, duo, Vario, shocknya 2. Iya. Oke, terus posisi belakangnya juga joknya ini lebih lebar, ya. Iya. Lebih lebar dan lebih lebih panjang dikit lah dibandingkan Vario gitu. Tingginya lebih tinggi Lebih Aerox tinggi ya. Aerox.
lebih tinggi Aerox. Terus lebar bodi samping kiri kanan juga lebih lebar. Lebih lebar mana? Kalau gue bilang sih lebih lebar Aerox. Lebih lebar Aerox Om. Lebih lebar Aerox ya. Lebih lebar Aerox. Oke. Terus apalagi ya? Cakram. Cakram sama-sama. Cakram Aerox lebih besar. Lebih besar cakram Ya. depannya. Cakram depan Aerox lebih besar. Piringan nih, ini aslinya sama-sama single piston tapi dia lebih besar. Vario lebih kecil. Oke. Ya Ban kalau belakang dari mungkin. apa namanya dari penglihatan menurut lu gimana, Om? Ban belakangnya belum kita ituin. Kenapa? Ban belakang. Oh iya, ban belakang. Standarnya Vario ukuran Ya, 120. 120. Kalau Di Aerox? Aerox 130. 130. 140. Oh, 140. 140. Vario 120. Aerox 140. Ya, sesuai sih ya. Ya. Sesuai sama bawaan pabriknya, motor ini juga lebih besar, lebih lebar, jadi ya lebih proporsional sih menggunakan ban lebih besar nih. Knalpot ini masih bulat, Bulat. yang itu Udah oval. Yang itu oval. Kalau menurut lu poin positifnya dari penampilan Vario apa? Baru ya. Ya dia sih udah perbaikin ya daripada yang 150 Sebelumnya, ya yang sebelumnya. Jadi lebih fresh sih kelihatannya. Lebih fresh ya. Emang kalau gue bilang sini revolusi total sini. Bisa dikatakan hampir 90% tuh berubah. Iya. Ya, hampir 90% berubah. Nah, kalau lihat nih, lu kan biasa naik Aerox udah biasa. Kelebihannya ada nggak kelebihan dari penampilan selain lebih Kelebihan fresh? dari penampilan lebih fresh. Ya yang gua denger kayaknya ini rangkanya baru ya Om. Rangkanya baru ya. Rangkanya Oke. baru, nanti kita tes gimana handlingnya. nanti. Handlingnya. Ya. Oke, jadi berarti kita akan coba ya. Iya. Lo nyobain Vario gua, lo kan udah tahu nih biasa naik Aerox. Lo cobain Vario gua nyobain Aerox lo. Oke? Oke, Om. Kalau gua ngelihat Aerox dengan Vario ini, walaupun spesifikasi mesinnya sama, ya tapi sebenarnya ini beda sih. Beda. Karena kalau lihat dari mata nih, my friend, Iya. Aerox ini gede, terus keker, ya kan? Nah, kalau Vario ini dia rada kecil. Jadi kalau gue bilang kalau mau buat jalan jauh, pasti ini lebih nyaman. Iya. Ya, karena dual shock, lebih lebar joknya. Tapi kalau misalkan jalan perkotaan, yang macet, tapi kan tahu sendiri dong Jakarta macetnya kayak gimana. Vario lebih unggul. Setuju Ya. Om. Ya, karena wheelbase-nya udah ketahuan, ya kan? Aerox lebih panjang, Vario lebih pendek, jadi lebih. Pasti untuk slot slipnya lebih enak. Nah, lebih lincah. Jadi menurut gua dua motor ini ya ada kekurangan dan juga ada kelebihannya masing-masing sih. Iya. Ya enggak? Tinggal anak-anak aja seleranya seperti apa. Nah, kalau gitu apalagi yang mau kita tes aja kali? Iya. Hah? Aku juga udah penasaran nih. Penasaran ya? Ya. Ya udah, lu cobain motor gua, terus nanti baru lu komen deh. Ya enggak? Betul. Perbedaannya seperti apa, rasanya bagaimana. Oke enggak? Oke. Kalau gitu my friend, udahlah langsung aja lah. Mumpung joki kita juga belum datang. Jadi my friend, setelah ini kita akan nyoba adu kecepatan di beberapa jarak ya. Yang pasti ada 3 jarak udah kita siapin. Itu mungkin 300 meter, 500 meter, dan juga 800 meter. Tapi jokinya bukan kita, bukan ya? Bukan. Kita serahin joki profesional aja ya. Oke, kita akan datangkan Rian Mee dengan Aden Lintar. Jadi akan kita adu. Nanti salah satu pembalap naik motor ini, terus nanti kita akan switch. Kita akan tuker jokinya, tapi sama-sama jaraknya 300, 500, dan 600. Tapi itu nanti video selanjutnya. Sekarang kita mau ngebahas perbedaannya dulu dari segi pandang pengguna harian ya, pengguna harian yang jalan-jalan, Delius lah pokoknya. Oke, my friend, kalau gitu. Oke, yuk kita gas. Mantap. Let's go.
akhirnya kita udah sama-sama ngerasain si Bro. Siapa tadi? Yoga. Bro Yoga udah nyobain Vario 160, gue juga udah nyobain Aerox 155. Nah, untuk awal kita nanyain dulu yuk sama Bro Yoga. Bro, gimana Ya. Bro? Lu kan biasa pakai Aerox, Ya. terus pakai Vario ini. Nah, menurut lu kelebihannya apa? Kelebihannya, oke. Iya. Yang pertama paling dirasain tuh handlingnya lebih enak sih. Lebih enak. Kalau misalnya lebih enak tuh lebih lincah kah Lebih atau lin- lebih Lebih apa? lincah dia. Lebih lincah. Oke, dari handling lebih lincah. Lebih lincah. Terus kalau misalkan apa selain itu apa lagi? Karena dia bodinya kelihatannya aja besar, cuma kelihatannya kalau untuk dipakai ternyata dia lincah sih. Berasa kecil ya? Berasa kecil. Berasa kecil ya. Terus kalau dari power Untuk powernya ngisi ini enak kok dia enak ya? tenaganya. Nah, bawaan. kalau dibandingkan sama Aerox, Dibanding sama Aerox ya. Kalau untuk sama-sama dalam kota ya, ah, dia lebih enak untuk stop and go-nya. oh gitu, ini lu Ya. ngerasain ini lebih enak untuk stop and go-nya. Tapi Gitu. kalau untuk ya kita seneng tarik-tarikan lurus, Ah, lebih enak Aerox sih. lebih enak lu ngerasa lebih enak Aerox ya? Oke, terus kelebihannya apa lagi? Nanti habis kelebihan baru kita bahas kekurangannya menurut lo. Nggak mau bahas, kita buka-bukanya karena kan lo kan biasa pakai Aerox ya. Iya. Gua jujur gua nggak pernah pakai Aerox, lo juga nggak pernah pakai Vario. Ini merupakan motor Vario pertama gua. Oke. Gitu. Ya, oke. Untuk paling yang gue kan penasaran, tadi gue bilang gue penasaran sama rangka barunya itu. Oke, rangkanya itu yang gue rasain kalau untuk dibelok dia lebih enak sih sekarang. enak. Gue pernah nyobain yang 150 juga kan. Oh, lo pernah nyobain 150 Ya. juga? Ini lebih enak sih. Oke, lebih enak ya. Oke, itu dari segi poin positifnya. Kalau dari segi negatifnya menurut lo Vario 160 ini? Untuk Vario 150 ya. Iya. Tadi sempat nyobain agak kenceng juga. Agak ada rasa limit nih. Oh, berasa? Iya. Oh, lu berasa ada limiter? Nggak limiter. Tadi kan Oke. kita pas di jalan ada ketemu jalanan lurus tuh, kita nyoba, ya ada limitnya juga. Nggak. Oke. Kalau di Aerox kan dia ada VVA. Oh, VVA. Iya. Jadi lu ngerasa motor ini top speednya dapat, cuman Dapat. limiternya terlalu cepet ya, Iya. menurut lo ya. Oke, nggak apa-apa, kita emang harus tahu kok, kita fair-fairan aja ini karena lu kan apa ya, kita harus fair-fairan bukan setting-settingan. Terus ada lagi nggak selain limiter menurut lo? Sama mungkin Jok shock. mungkin, Jok atau sih nggak. setang mungkin, atau apa mungkin gitu. nggak ada sih, cuma paling yang shock belakang sih. Kalau Aero kan kita udah biasa pakai double Wah. shock ini, ya untuk nikungnya mungkin masih Agak ragu-ragu lah ya. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu lah buat lo ya Oke. gitu ya. Tapi secara overall, motor lo Aerox sama Vario, lo pilih mana? gue tetap pilih Aero. Tetap Aerox ya? Oh, keren. Tapi kita tetap berteman ya? Oh, kita membuktikan nih anak Aerox, anak Vario, tapi kita tetap berteman. Nggak ada kita musuh-musuhan jelek-jelekan ya? Nggak ada ya? Oke, jadi itulah tadi yang disampaikan poin positifnya dan negatifnya dari segi pengguna yang biasa menggunakan Aerox menggunakan Vario 160. Oke, sekarang giliran gue nih, ya kan? Oke. Gue tadi udah nyobain juga Aerox. Jujur, begitu nyobain Aerox, gue jarang banget ngerasain bener-bener Aerox. Tapi kalau dibandingkan compare dengan Vario 160, yang paling pertama gue ngerasain positifnya Aerox adalah power torsinya. Power torsinya tuh gue rasa dia memang lebih strong daripada Vario 160. Vario 160 itu gue ngerasa semut banget. Tapi kalau Aerox dia torsinya lebih berasa. Tapi ya gua nyobain sih belum sampai top speed. Cuman gua ngerasa kalau Vario 160 itu asal udah dapat tengah ke atasnya itu RPM-nya kayak Gerung ya. ya kayak ngegerung ya, kayak maksudnya kayak tinggi gitu, kayak cepet banget tinggi. Nah, kalau Aerox itu dia tengah ke atasnya lebih semut. Maksudnya Yeah. tetap naik tapi dia lebih semut karena kalau dibandingkan pakai perasaan gitu, ini RPM-nya lebih cepet Lebih cepet naik. lebih dapetnya. cepet tinggi gitu. Kalau ini dia slow, tapi
naik juga gitu. Itu poin satu positifnya. Terus untuk masalah handling memang beda karakter ya. Beda karakter ya. Ini Aerox bannya udah gede, terus wheelbase-nya panjang. Jadi kalau mau buat manuver-manuver rebah, istilahnya mau chamber-chamber gede, ini lebih pede sih sebenarnya. lebih nyaman. Tapi kalau misalkan untuk manuver-manuver slip jalan macet, ini agak kaku, ini lebih lincah, ya kan? Terus positifnya lagi jok sama riding position ya. Karena setangnya lebih tinggi, depannya lebih tinggi, joknya lebih lebar, jadi ngerasa kayaknya kalau buat jalan jauh, ini bukan ini ya, maksudnya ini kerasa kondisi kenyamanan ya. Yeah. Ini lebih proper lah buat jalan jauh ya, lebih proper buat jalan lebih jauh. Lebih nggak capek gitu sih kalau buat jalan jauh. Ya, kalau menurut gua sih tadi nyobain dikit-dikit doang gitu. Cuman kekurangannya, negatifnya adalah ya itu tadi, karena gede, wheelbase panjang, bodi gede, semua. Kekurangannya di saat kita mau selip-selip ya. Selip-selip itu kita jadi agak hati-hati, nggak bisa langsung tepuk belok-belok gitu, nggak bisa. Jadi kayak ngeliat spion aja kita jadi, kadang-kadang ada tuh spion mobil, kita mau mobil tuh. Yeah. Jadi kita lebih hati-hati sih. Itu sih. Tapi overall menurut gua dua motor ini adalah memang Matic Sport ya. Yeah. Matic Sporty. Secara basic mesin memang bisa diadu, tapi secara overall nggak bisa sih sebenarnya. Balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Karena apa? Ini motor kalau gue bilang untuk dalam kota, ya istilahnya untuk dalam kota. Ya ini motor untuk jalan tipis-tipis touring lah. Iya, jalan tipis-tipis touring. Nah di sininya Vario di sini ada deck di tengah, sementara Aerox nggak ada. Jadi dimensinya, wheelbase-nya semua berbeda. Tapi untuk mesin bisa diadu. Tapi kalau ngadu mesin jangan kita ya. Iya. Hah? Ada nanti ya. Ada ya nanti ya. Oke lah kalau begitu, gua rasa cukup lah my friend ya. Kita juga udah udah nyobain, udah memberikan sebuah informasi yang bener-bener kita rasain tanpa rekayasa, tanpa ada titipan ya. Iya, Pasti kan nggak ada titipan ya. Ada. Dilihat nggak ada titipan ya. Ya, karena anak Aerox murni. Gua baru mau jadi anak Vario. Oke my friend, terima kasih my friend buat my friend semua yang udah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi yang mungkin bermanfaat buat kalian, apalagi buat kalian yang baru pengen beli motor. Jadi tentukan pilihan kalian, mau Vario 160 atau Aerox, terserah, itu selera masing-masing ya nggak friend? Iya. Tapi tetap mau apapun motor kalian, tetap kita ini bersaudara, tetap kita ini satu hobi, satu aspal. Jadi jangan sampai kita bergesekan, apalagi bermusuhan ya. Kalau bisa kita harus menebarkan sebuah poin-poin positif, kegiatan-kegiatan positif, membuktikan bahwa anak motor itu memang anak yang bukan seperti diberitakan, apalagi dihubung-hubungkan dengan begal ya. Iya. Karena kita beli motor dari nyelengin ya, bukan dari begal ya. Oke, kayak gitu lah pakai my friend. Terima kasih yang belum subscribe, semoga kalian diberi kesehatan, keberkahan, dan juga semangat untuk mau subscribe channel R59 Racing. Kalau gitu saya mengucapkan bye-bye.